Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 583. Yang Chen Xiang. Ketika video pendek di layar lebar selesai, pembawa acara membawa Yang Chen Xiang ke tengah panggung, menyerahkan mikrofon kepadanya, dan bertanya, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Aku. Yang Chen Xiang tersedak oleh isak tangis, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya. Setelah dia benar-benar tenang, dia berkata, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak akan pernah menyesal memilih pengobatan Tiongkok dalam hidup saya, apalagi menjadi seorang dokter. Karena saya seorang dokter, saya tahu bahwa pasiennya kasar. Saya bisa menggunakan kekuatan saya sendiri untuk menyembuhkan penyakit mereka, yang membuat saya sangat bahagia. Ada sesuatu yang lebih. Tepat ketika pembawa acara mengira bahwa dia telah selesai dan siap untuk mengambil mikrofon kembali, Yang Chen Xiang tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih mikrofon, memiringkan kepalanya, dan melihat ke 9 orang di sana. 9 dari mereka terlalu luar biasa. Bagaimana saya bisa berada di peringkat 10 dengan skor yang bagus? Kalian luar biasa. Setelah mendengar itu, 9 dari mereka, termasuk Fang Qiu, semuanya tertawa. Penonton di tempat kejadian, serta penonton di depan TV, juga tertawa terbahak-bahak. Meskipun itu adalah tempat ke-10, tidak ada yang mengira dia telah kalah. Ini karena semua orang tahu bahwa ini adalah kompetisi yang dia tidak akan kalah. Dia telah membantu dan menyelamatkan begitu banyak orang. Apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang normal. Makanya, dia tidak kalah. Terima kasih. Akhirnya, setelah dia berterima kasih kepada pembawa acara dan semua penonton, Yang Chen Xiang berbalik dan turun dari panggung. Lanjut. Saat Yang Chen Xiang pergi, pembawa acara segera menenangkan diri dan berkata, mari umumkan tempat ke-9. Saat dia selesai berbicara, semua orang yang hadir segera menoleh untuk melihat layar lebar. Tempat ke-9. Siapa itu? Mungkinkah Fang Qiu? Bagaimanapun, Fang Qiu telah melihat lebih banyak pasien daripada orang lain. Dalam kasus ini, tingkat penyembuhan jelas tidak akan terlalu tinggi. Di bawah ekspektasi semua orang, kartu emas ke-9 terus tumbuh lebih besar saat diputar dengan cepat di layar lebar. Saat itu menempati seluruh layar lebar, kecepatan putarannya secara bertahap menurun. Akhirnya, ketika berhenti, kartu itu dibalik. Begitu pula ada foto dan nama di atasnya. Ketika orang-orang melihat lebih dekat, mereka menemukan itu adalah Chen Ziju. Melihat nama ini, semua orang yang hadir jelas tercengang, dan kemudian mereka terkejut. Chen Ziju adalah keturunan dari keluarga Chen di antara 4 keluarga terkemuka. Bagaimana dia bisa menduduki peringkat ke-9 dalam kompetisi ini? Ya dewa! Chen Ziju sangat kuat, tapi dia peringkat 9. Apakah keturunan keluarga Chen peringkat ke-9? Bagaimana mungkin? Apa-apaan ini? 4 keluarga terkemuka akan tumbang. Sementara penonton terkejut, 8 orang lainnya di kursi kontestan, kecuali Chen Ziju, menghela nafas lega pada saat bersamaan. Namun, dibandingkan dengan mereka ke-8, Chen Ziju jelas lebih santai. Dia menghela nafas lega dan berdiri sambil tersenyum. Saat ini, dia tidak peduli menang atau kalah karena terlalu sulit menunggu hasil diumumkan. Saat hasilnya diumumkan, dia merasa benar-benar santai. Semua orang bangkit dan memeluk Chen Ziju satu persatu. Setelah memeluknya, mereka kembali duduk. Semua orang menatap Fang Qiu. Ada keterkejutan di mata mereka. Tingkat penyembuhan orang ini sebenarnya tidak rendah setelah dia melihat begitu banyak pasien. Secara logika, orang ini harus diberi peringkat di beberapa tempat terakhir. Dia bukan peringkat ke-9 atau ke-10. Mungkinkah dia peringkat ke-8? Karena mereka penuh dengan keraguan, semua orang duduk dan dengan sabar menyaksikan Chen Ziju melangkah ke atas panggung. Di depan TV, ayah dan ibu Fang Qiu juga menghela nafas lega. Tidak apa-apa. Ini bukan Fang Qiu. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, keduanya yang duduk bersebelahan sangat gugup sehingga mereka saling berpegangan tangan tanpa sadar. Di timur laut, Pa Chu Yunyun, yang baru saja mengambil selembar kertas dan menyeka keringat dari telapak tangannya, menamparkan bahu Su Miaolin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memutar matanya ke arahnya dan bertanya, mengapa kamu tidak tampak gugup sama sekali? Tentu saja, Su Miaolin berkata dengan bangga. Ketika dia hendak mengatakan bahwa dia tidak gugup, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Tentu saja aku gugup. Itu sangat mengkhawatirkanku. Chu Yunyun segera memutar matanya ke arahnya. Melihat ini, Su Miaolin diam-diam menghela nafas lega.
Jika dia mengatakan dia tidak gugup, dia akan dipukuli dengan kejam. Bagaimanapun, ini terkait dengan pernikahan mereka. Di atas panggung, Chen Ziju maju. Seperti yang mereka lakukan sebelumnya, dengan perkenalan pembawa acara, layar lebar mulai memutar video pendek. Melihat video pendek itu, Chen Ziju juga terharu. Semua orang sangat tersentuh hingga mereka menangis. Terutama ketika mereka melihat seorang wanita tua menangis untuk berterima kasih kepada Chen Ziju karena telah menyelamatkan nyawa cucunya dalam video pendek tersebut, mereka tidak bisa tidak memikirkan apa yang mereka lihat di episode terakhir. Wanita tua inilah yang datang untuk meminta bantuan menggendong cucunya di punggungnya. Karena dia dan cucunya tertinggal, semua orang merasa sedih melihat itu. Melihat wanita tua itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chen Ziju, semua orang menjadi lebih terharu dan tertekan. Sesaat kemudian, data perawatan Chen Ziju berangsur-angsur muncul di layar lebar setelah video selesai. Jumlah pasien, 389. Tingkat penyembuhannya 83. 3%, dan tingkat peningkatannya 100%. Semua orang melihatnya. Memang, dia memiliki tingkat penyembuhan yang lebih tinggi daripada Yang Chen Xiang yang menempati peringkat ke-10. Dan dia memperlakukan 36 orang lebih banyak daripada Yang Chen Xiang. Selamat. Tuan rumah tersenyum dan berkata kepada Chen Ziju, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Chen Ziju mengambil mikrofon. Seperti Yang Chen Xiang. Chen Ziju memandang Yang Chen Xiang yang sedang duduk di bawah panggung dan melanjutkan, saya tidak menyesal dilahirkan di keluarga Chen kami, dan saya tidak menyesal memilih menjadi seorang dokter pengobatan Tiongkok. Saya bangga menjadi seorang dokter pengobatan Tiongkok. Satu-satunya penyesalan adalah keterampilan medis saya tidak cukup baik. Di masa depan, saya akan bekerja lebih keras dan menjadi dokter yang lebih baik. Setelah itu, dia menoleh ke 8 orang yang tersisa di kursi kontestan dan berkata seperti Yang Chen Xiang, kalian terlalu kejam. Kedelapan kontestan kembali tertawa. Sekarang, umumkan tempat ke-8. Setelah melihat Chen Ziju turun dari panggung, pembawa acara terus berteriak. Semua orang segera menoleh untuk melihat layar lebar. Tempat ke-8, Wang Siji. Saat kartu emas ke-8 terbalik, tuan rumah berteriak. Wang Siji berdiri dan naik ke atas panggung. Di kursi kontestan, semua orang lebih penasaran. Fang Qiyu bukan peringkat 3 besar. Pasti dia selanjutnya, bukan? Di mata mereka, hampir tidak mungkin bagi Fang Qiyu untuk memenangkan kejuaraan. Lagi pula, ada terlalu banyak pasien yang dia rawat. Dia harus berada di beberapa tempat terakhir. Bahkan jika dia tidak berada di 3 tempat terakhir, dia seharusnya berada di 5 tempat terakhir. Pada saat yang sama, ayah dan ibu Fang Qiyu menghela nafas lega lagi. Di TV, prosesnya sama seperti sebelumnya, yaitu menggerakkan penonton dengan video pendek. Pada akhirnya, hasil rincian Wang Siji muncul di layar lebar. Jumlah pasien, 387. Tingkat penyembuhan, 85. 1%. Tingkat peningkatan, 100%. Begitu hasil ini diumumkan, langsung membangkitkan seruan banyak orang. Apa artinya memiliki tingkat penyembuhan 85%? Orang-orang dari industri pengobatan Tiongkok, yang menonton siaran langsung, juga sangat heran. Wang Siji. Anak ini tidak memiliki latar belakang apapun. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Anak ini sangat luar biasa. Ya, tapi level Turing Rate ini sebenarnya peringkat ke-8. Benar saja, 10 besar di negara ini tidak mudah ditangani. Karena semua orang terkejut, pembawa acara terus mewawancarainya dan memintanya untuk mengatakan sesuatu. Itu masih sama. Wang Siji juga tidak menyesali perbuatannya dan sangat bangga belajar kedokteran. Sebelum berangkat, ia tak lupa menyuguhkan penampilan garang ke-7 orang yang masih di atas panggung itu sesuai rutinitasnya. Ngomong-ngomong, dia berkata, meskipun kami dikalahkan, kami merasa terhormat. Setelah itu, Lin Dan menduduki peringkat ke-7. Dia merawat 401 pasien dengan tingkat penyembuhan 87. 1%. Begitu data keluar, mereka yang menonton siaran langsung final merasa lega lagi karena tempat ke-7 masih bukan Fang Qiyu. Sementara itu, mereka semua juga menantikannya. Karena skor tempat ke-7 telah mencapai tingkat ini, seberapa jauh skor Fang Qiyu untuk melihat total 1050 orang akan mencapai. Setelah itu, pembawa acara memintanya untuk mengatakan sesuatu setelah menayangkan video tersebut. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat santai sekarang. Apakah kalian semua sangat iri? Mengambil mikrofon dari pembawa acara,
Wang Siji berkata kepada ketujuh orang itu sambil tersenyum, saya tahu bahwa Anda semua sangat gugup. Sementara itu, saya juga menantikan hasil akhir dan tingkat penyembuhan Anda, terutama Fang Qiu. Mendengar itu, kontestan yang lain kembali tertawa, begitu pula para penonton. Netizen bahkan membuat heboh. Kami juga menantikannya. Ya, saya di sini hanya untuk melihat Fang Qiu. Bagaimana bisa saya tidak menantikannya? Fang Qiu telah menangani begitu banyak pasien. Bagaimana tingkat penyembuhannya bisa begitu tinggi? Tingkat penyembuhan tempat ketujuh adalah 87%. Fang Qiu telah menangani begitu banyak pasien, tetapi tingkat penyembuhannya lebih tinggi dari 87%. Itu luar biasa, bukan? Saya menantikan Fang Qiu masuk ke 5 besar. Tak hanya para netizen, para produsen narkoba yang selama ini memperhatikan tayangan itu pun mulai mengeluh. Kenapa bukan Fang Qiu? Yang berikutnya pasti dia. Siaran langsung berlanjut. Tempat ke-6 adalah Jiang Miaoyu. Dia merawat 398 pasien dengan tingkat penyembuhan 87,9% dan tingkat peningkatan 100%. Ketika mereka melihat bahwa Jiang Miaoyu benar-benar mendapat tempat ke-6, semua mahasiswa pengobatan Cina Universitas Jiangjing segera bersorak dan bertepuk tangan meriah. Penampilan Jiang Miaoyu di sekolah sangat bagus, tapi agak kalah dengan Fang Qiu. Banyak orang diam-diam berspekulasi bahwa Jiang Miaoyu luar biasa bisa mencapai 10 besar. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Jiang Miaoyu tidak hanya mencapai 10 besar, tetapi dia juga mendapat tempat ke-6. Itu hasil yang bagus. Karena mereka tidak menyangka, mahasiswa UJCM akan bersemangat. Betul sekali. Sebagai majikan Jiang Miaoyu, Chu Yunyun mengangguk puas dan berkata setelah melihat peringkat Jiang Miaoyu, hanya saja dia sudah lama tidak mengikutiku. Kalau tidak, peringkatnya bisa lebih tinggi. Di tempat, ketika dia melihat bahwa dia berada di posisi ke-6, Jiang Miaoyu tersenyum dan segera bangun. Bagi dia, tempat itu sudah sangat bagus. Bagaimanapun, 5 orang yang tersisa semuanya diakui sebagai makhluk luar biasa. Selain 3 keturunan dari 4 keluarga terkemuka, ada Luo Jie dan Fang Qiu, 2 orang aneh. Tidak mudah baginya untuk masuk ke 5 besar. Apalagi, ketika dia masuk ke 10 besar di negara itu, dia menduduki peringkat ke-9. Sekarang dia langsung mencapai posisi ke-6, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Di atas panggung, video pendek diputar. Sebelum mewawancarai Jiang Miaoyu, kru acara secara khusus menyiapkan kejutan untuknya. Setelah melihat video yang mengharukan, pembawa acara tiba-tiba tersenyum misterius dan berkata, silakan naik ke atas panggung, kejutan misterius. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 584. Kejutan misterius. Apa itu? Tidak hanya Jiang Miaoyu yang berada di tengah panggung, tapi juga seluruh penonton yang berada di tempat, 5 orang yang tersisa di kursi kontestan, dan semua penonton yang menyaksikan siaran langsung pun sangat penasaran. Mengapa 4 orang pertama tidak terkejut tetapi hanya Jiang Miaoyu yang melakukannya? Mengapa tidak 5 besar dan hanya tempat ke-6? Setiap orang memiliki segala macam keraguan. Di bawah panggung, Direktur Li Huawen, yang memantau semua hal dari siaran langsung, melihat isi siaran langsung di atas panggung. Dia tiba-tiba menarik asisten sutradara di sebelahnya dan bertanya, bagaimana rating penonton sekarang? 7,5%, kata asisten sutradara dengan suara rendah. Baiklah. Direktur Li Huawen mengangguk dan wajahnya sedikit melunak. Karena pertunjukan yang dirancang dengan baik dan fakta bahwa itu adalah pertunjukan langsung, peringkat penonton telah mencapai 7% di awal episode ini. Meskipun peringkatnya sudah sangat tinggi, masih ada jalan panjang sebelum peringkat mencapai 8%. Namun, tujuan Direktur Li Huawen adalah melebihi 8%. Dengan peringkat saat ini, selama peringkat meningkat 0 lagi. 5%, peringkatnya bisa melebihi 8%. Di atas panggung. Silakan naik ke atas panggung, kejutan. Seperti yang dikatakan pembawa acara, layar lebar di atas panggung tiba-tiba terbelah, seperti saat ketiga juri muncul. Saat layar besar retak, seorang lelaki tua berjalan dengan sebatang tongkat di tangannya. Melihat Jiang Miaoyu di tengah panggung, lelaki tua itu tersenyum bahagia. Tuan rumah maju untuk menyambutnya. Tuan rumah menahan orang tua itu, dan mereka berjalan sampai ke Jiang Miaoyu. Mari kita tanyakan dari mana orang tua ini berasal. Pembawa acara berkata kepada kamera dan penonton di tempat, dan kemudian bertanya, Tuan, dari mana asal Anda? Mengapa Anda sampai ke tahap ini? Saya datang ke sini untuk berterima kasih kepada Dr. Jiang.
Orang tua itu memandang Jiang Miaoyu sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah merawat saya, Dokter Jiang. Jika bukan karena Anda, saya akan dimakamkan." Saat dia berbicara, dia berlutut ke Jiang Miaoyu. "Tidak, tolong jangan lakukan itu." Jiang Miaoyu juga buru-buru berlutut, mengangkat tangannya untuk memeluk lelaki tua itu, dan berkata, "Tuan, menyelamatkan orang adalah apa yang harus saya lakukan. Tolong bangun." Saat berbicara, Jiang Miaoyu membantu orang tua itu berdiri. Pada saat itu, ada tepuk tangan meriah di tempat itu. Tidak hanya penonton yang on the spot tapi juga seluruh netizen yang menyaksikan siaran langsung tersebut bisa melihat dengan jelas bahwa Pak Tua ini hanya bisa melihat Jiang Miaoyu di matanya. Wajahnya yang tersenyum penuh rasa terima kasih. Saat ini, semua orang tergerak. Seorang lelaki tua secara khusus datang dari jarak sedemikian untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Jiang Miaoyu, yang benar-benar membutuhkan banyak usaha. Beberapa netter terharu dengan adegan ini dan menangis. Di rumah Fang Qiyu, Ibu Fang Qiyu mengusap matanya dan berkata, "Gadis ini sangat baik." "Ya." Salah satu kerabat mengangguk dan segera berkata, "Ngomong-ngomong, bukankah gadis ini di sekolah bersama Fang Qiyu? Mungkin Anda bisa membiarkan Fang Qiyu memintanya menjadi menantu perempuan Anda. Lihatlah gadis baik ini." Haha. Ibu Fang Qiyu tersenyum. Tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di TV, saat pembawa acara mewawancarainya, lelaki tua itu mengatakan sesuatu yang bersyukur. Setelah itu, Jiang Miaoyu dan pembawa acara menggendong lelaki tua itu untuk turun dari panggung. Selanjutnya, waktunya berpidato. Kembali ke tengah panggung, pembawa acara berkata kepada Jiang Miaoyu, "Tolong tinggalkan kata-kata terakhirmu di panggung ini." "Saya senang menjadi dokter pengobatan Tiongkok." Jiang Miaoyu kemudian berkata, "Pengobatan Tiongkok adalah harta warisan Huaxia sejak 5.000 tahun yang lalu. Meskipun saya lahir di keluarga pengobatan Cina dan telah belajar pengobatan Cina sejak saya masih kecil, saya masih belajar. Tidak ada akhir dari jalan mempelajari pengobatan Tiongkok. Tempat ke-6 adalah penghargaan terbaik atas usaha saya selama ini. Tapi meski begitu, saya tetap khawatir saat melihat pasien. Saya takut saya tidak dapat menyembuhkan mereka, jadi saya tidak akan berhenti belajar. Mulai sekarang, saya akan bekerja lebih keras dan menjadi dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang lebih baik. Saya akan menjadi dokter yang baik yang dapat menyembuhkan penyakit apapun." Pidatonya membuat penonton bertepuk tangan lagi dan lagi. Bahkan tuan rumah tidak bisa membantu bertepuk tangan untuknya. Tentu saja. Jiang Miaoyu menoleh untuk melihat 5 kontestan yang tersisa dan berkata, "Saya juga menantikan peringkat terakhir." Setelah itu, dia tersenyum pada Fang Qiyu. Fang Qiyu menjawab sambil tersenyum dan menyaksikan Jiang Miaoyu turun dari panggung. Pertunjukan berlanjut. "Sekarang, mari kita ungkapkan tempat ke-5. Pembawa acara berteriak dan kemudian bertanya, "Siapa itu? Silakan lihat di layar lebar." Sesaat kemudian, kartu emas ke-5 di layar lebar terbalik. Tempat ke-5, Li Sanxiao. Dengan pengumuman pembawa acara, semua orang yang hadir tiba-tiba terkejut. Ternyata itu Li Sanxiao, bukan Fang Qiyu. Tidak mungkin. Fang Qiyu benar-benar berhasil mencapai 4 besar. Aku merasa jika terus begini, Fang Qiyu akan langsung masuk ke 3 besar. Dia telah melihat terlalu banyak pasien. Berapa banyak pasien yang bisa dia sembuhkan jika dia berada di peringkat 3 besar? Itu tidak mungkin. Jika Fang Qiyu bisa mencapai 3 besar, itu akan sangat menakutkan. Segala macam seruan terdengar. Karena semua orang menantikan peringkat Fang Qiyu, mereka juga memberikan tepuk tangan hangat kepada Li Sanxiao. Dia hidup untuk menjadi keturunan salah satu dari 4 keluarga terkemuka. 5 besar di negara ini. Tempat ini sangat bagus. Ya, dokter muda pengobatan Tiongkok ini benar-benar luar biasa. Dalam diskusi penonton, skor akhir Li Sanxiao perlahan muncul di layar lebar. Dia merawat 420 pasien. Tingkat penyembuhannya adalah 88,1%, dan tingkat peningkatannya 100%. Hasil ini juga sesuai dengan ekspektasi penonton. Karena tingkat peningkatan dari 5 kontestan pertama adalah 100%, penonton tahu bahwa tingkat peningkatan dari 10 kontestan harus 100%. Kunci dari kompetisi peringkat ini adalah tingkat penyembuhan. Sesaat kemudian, video pendek itu selesai. Li Sanxiao mulai memberikan pidatonya. Haha. Memegang mikrofon, Li Sanxiao menggaruk kepalanya dan tertawa pada saat bersamaan, yang membuat semua orang yang hadir dan sebagian besar orang yang menonton siaran langsung tertawa terbahak-bahak. "Sebenarnya, saya pikir saya bisa masuk 3 besar.
Haha. Li Sanxiao berkata sambil tersenyum dan kemudian tiba-tiba terlihat serius. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka bahwa saya jatuh ke posisi kelima. Sayangnya, saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak ahli di sini. Tapi saya juga sangat senang bersaing dengan para ahli ini. Haha. Setelah itu, dia mengundurkan diri. Kali ini, pembawa acara belum bersuara. Semua orang berpaling untuk menatap layar lebar bersama. Karena semua orang sangat menantikan skor Fang Qiu sehingga mereka harus memperhatikan dengan baik apa yang bisa didapat Fang Qiu. Tempat keempat. Tuan rumah berteriak. Kartu emas keempat terbalik di layar lebar. Tempat keempat, Leng Wenzuo. Pembawa acara berteriak, dia juga memenangkan skor tertinggi dari kompetisi tabib muda Huaxia. Penonton pecah menjadi tepuk tangan meriah. Saat mereka bertepuk tangan, semua orang tercengang. Mengapa bukan Fang Qiu? Ya dewa, apakah Fang Qiu benar-benar berhasil mencapai 3 besar? Tempat keempat telah diumumkan, bukankah itu berarti Fang Qiu sudah berada di peringkat 3 besar? Dia sangat mengagumkan. Di Universitas Pengobatan Tiongkok Jiangjing, para mahasiswa dari seluruh universitas sangat bersemangat. Chen Yinseng, yang menonton siaran langsung dengan para siswa, diam-diam menghela nafas lega. Setidaknya sekarang tampaknya apakah Fang Qiu adalah yang pertama atau tidak, dia setidaknya akan berada di 3 besar. Dengan Jiang Miaoyu yang telah memenangkan tempat ke-6, Universitas Pengobatan Tiongkok Jiangjing akan menjadi terkenal kali ini. Sebagai wakil presiden, Chen Yinseng sangat puas dengan hasilnya dan sangat senang. Di rumah Fang Qiu di Kabupaten Lingxi. Bukankah ini berarti Fang Qiu berada di peringkat 3 besar? Fang Qiu benar-benar luar biasa. Ini belum berakhir. Mungkin Fang Qiu akan memenangkan kejuaraan. Ya, Fang Qiu adalah dokter yang menghasilkan keajaiban. Bahkan jika dia telah melihat banyak pasien, dia pasti memiliki skor yang bagus. Di TV, video pendek selesai. Leng Wenzuo mengambil mikrofon dari pembawa acara sambil tersenyum dan berkata, misi saya tercapai. Saya ingin memberitahu Anda bahwa wanita juga bisa belajar pengobatan Cina. Saya suka pengobatan Cina. Sekarang apakah kita bisa mengalahkan Fang Qiu atau tidak tergantung pada kalian berdua. Setelah itu, wajah dinginnya jarang memberikan senyuman pada 3 kontestan terakhir. Luo Jie dan Gu Shaoyu menatap Leng Wenzuo dengan meyakinkan pada saat yang bersamaan. Melihat ini, semua orang tertawa. Semua netter yang menyaksikan siaran langsung pun ikut tertawa. Pada awalnya, semua orang datang untuk melihat Fang Qiu berada di peringkat terakhir, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hasil Fang Qiu belum diumumkan bahkan ketika siaran langsungnya setengah selesai. Hal yang paling menakutkan adalah semua orang mengira Fang Qiu akan berada di tempat terakhir, tetapi mereka menemukan bahwa dia benar-benar masuk ke 3 besar. Dengan kata-kata yang diucapkan oleh Leng Wenzuo ketika dia turun dari panggung, sepertinya situasinya telah sepenuhnya terbalik. Sepertinya semua orang tidak lagi berjuang untuk kejuaraan tetapi bertarung melawan Fang Qiu. Menghadapi situasi seperti itu, Fang Qiu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Saat yang menegangkan telah tiba. Saat Leng Wenzuo pergi, pembawa acara berteriak lagi, selanjutnya, kami akan mengumumkan tempat ketiga dari kompetisi tabib muda Huaxia. Siapa itu? Saat berbicara, pembawa acara memfokuskan matanya pada 3 yang tersisa, dan kamera mengikuti matanya, bergerak bolak-balik pada Fang Qiu, Luo Jie, dan Gu Shaoyu. Tolong, umumkan. Usai menciptakan suasana mencekam, tiba-tiba pembawa acara berteriak. Semua orang segera menoleh untuk melihat layar lebar. Kamera juga terkoneksi dengan layar besar dalam sekejap. Di layar lebar, kartu emas ketiga terbalik. 1 detik, 2 detik, 3 detik, kartu diputar. Tempat ketiga, Gu Shaoyu. Tuan rumah berteriak. Saat mereka melihat foto dan nama Gu Shaoyu, penonton meledak menjadi keributan yang menghancurkan bumi. Masih bukan Fang Qiu. Tidak hanya penonton di tempat tetapi juga semua netizen terkejut saat ini. Fang Qiu benar-benar berhasil mencapai 2 teratas. Bahkan ada kemungkinan dia memenangkan kejuaraan. Bagaimana ini mungkin? Dia telah melihat begitu banyak pasien. Bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang bagus? Kali ini, 7 orang lainnya yang sudah turun dari panggung tidak bisa menahan tergerak. Penonton tidak tahu detailnya, tetapi mereka jelas tahu bahwa Fang Qiu telah melihat 1050 pasien dalam 75 jam dan hanya beristirahat selama 2 jam. Itu luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana tingkat penyembuhan Fang Qiu bisa begitu tinggi? Dia benar-benar berhasil mencapai 2 teratas. Itu terlalu menakutkan. Kali ini,
Hasil akhir Gu Shaoyu juga keluar. Dia telah merawat 441 orang. Tingkat penyembuhannya adalah 89. 1% sedangkan tingkat peningkatannya 100%.